Tes 1, 2, 3. Alhamdulillah di sini sudah ada Mbak Ningsih dan Mas Alfana ya. Halo, Mas Alfana dan Mbak Ningsih. Apakah Ya, halo terdengar Pak. suara saya? Oh ya, Dengar Pak, Mas dengar Pak. Alfana. Terdengar ya suaranya ya. Mbak Ningsih terdengar suara saya? Apa? Cukup jelas? Oke. Baik. Mungkin sebelum dimulai perkuliahannya, boleh izin mungkin Mas Alfana, Mbak Ningsih mengaktifkan kameranya biar kita bisa berkenalan mungkin ya. Boleh Bapak, boleh. Ya. Bentar Bapak ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lagi di jalan ya? Enggak Pak, saya lagi kerja kebetulan Pak. Oh, lagi kerja ya? Oke, baik. Baik, Mbak Ningsih sama, apakah bisa diaktifkan kameranya? Bisa. Iya. Oke, baik. Mungkin saya mulai untuk webnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali hari ini di pertemuan perkuliahan tutorial webinar 2 ya, di mata kuliah pemrograman web kelas STSI 4209-127 dengan saya Bapak Muhammad Iqbal selaku tutor UT pada mata kuliah pemrograman web ya. Dan di sini alhamdulillah sudah hadir Mbak Ningsih dan Mas Alfana ya. Luar biasa sekali di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk hadir dalam web ya. Jadi saya sangat bangga sekali dengan rekan-rekan mahasiswa UT ya, karena kesibukannya yang luar biasa tapi tetap bersemangat ya dalam perkuliahan. Oke, baik. Mungkin saya izin memperkenalkan diri mungkin ya, nanti Mbak Ningsih dan Mas Alfana juga bisa memperkenalkan diri ya. Baik, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Bapak Muhammad Iqbal. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Subang, dekat dengan Bandung ya, di Jawa Barat. Dan saat ini saya sebagai dosen tutor UT ya, di mata kuliah pemrograman web. Sehari-hari saya aktif dalam kegiatan menjadi dosen di Politeknik Negeri Subang. Alhamdulillah saya di Subang sudah mau mencapai 10 tahun ya di Subang. Saya asli dari Bandung. Seperti itu mungkin. Saya persilahkan mungkin ke Mas Alfana dulu, silakan Mas untuk memperkenalkan diri dan dari UPJJ mana dan saat ini aktivitasnya seperti apa ya, karena ini seperti sedang bekerja dan sibuk ya. Silakan. Baik, Ya. Assalamualaikum Bapak dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Alfana Ikhlansano. Saya berasal dari UPBJJ UT Kota Pekanbaru Bapak di Riau. Untuk keseharian saya bekerja di salah satu institusi pemerintahan di Kota Pekanbaru. Yang kebetulan juga di weekend tetap masuk bekerja Bapak, jadi saya sempatkan masuk belajar untuk web di sela pekerjaan saya Bapak. Demikian Bapak, saya mohon bantuannya untuk arahan selanjutnya Bapak. Terima kasih. Iya, oke, luar biasa ya. Weekend tetap kerja ya, semangat Mas Alfana ya, luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan sambil kuliah juga ya. Ya benar Pak. Baik, oke. Mungkin berikutnya ke Mbak Ningsih, silakan Mbak Ningsih. Mungkin barangkali bisa mengaktifkan kamera dan memperkenalkan diri. Masuk Pak. Assalamualaikum.
Ya, suaranya terdengar, Mbak Ningsih. Dipersilahkan. Halo, Mbak Ningsih. Bisa memperkenalkan diri, Mbak? Masuk suaranya? Nah, suaranya masuk. Ya. Kameranya belum aktif, Mbak. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsih dari UPBJJ Majene, Sulawesi Barat. Saat ini saya aktif sebagai operator sekolah. Operator sekolah. Oh iya. Baik. Tadi di mana ininya? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ya. Oh, luar biasa. Berarti saya ini alhamdulillah bercengkrama, bersilaturahmi dengan Mas Alfana ya. Di Pekanbaru, Riau, dan Mbak Wahyuningsih dari Sulawesi Barat ya, Sulbar ya. Iya, Pak. Berarti ini kita beda pulau ya. Beda pulau, yang satu di Pulau Sulawesi, yang satu di Sumatera, yang satu di Pulau Jawa ya, luar biasa. Baik, makanya saya itu senang sekali ya mengajar UT itu karena bisa bercengkarama dengan rekan-rekan dari seluruh pelosok negeri Indonesia ya. Baik, mungkin saya izin membuka perkuliahan ya. Jadi di perkuliahan tutorial webinar 2 ini ya, Mas Alfana, Mbak Ningsih, ini adalah ya, bagaimana Mas? Oh ya, baik. Mungkin di perkuliahan ini ya, ini saya ingin menjelaskan terkait mengenai beberapa hal-hal yang memang penting ya, yang harus rekan-rekan mahasiswa pahami ya, terutama terkait mengenai tutorial webinar atau tuweb ya. Tuweb ini akan difokuskan dalam membahas tugas ya. Karena dari mata kuliah berpraktik ini, yang paling utama yang akan menjadi sorotan itu adalah tugas ya. Tugas. Jadi si tugas ini akan menjadi sorotan utama ya. Karena dari komentar itu tidak tentu dinilai hanya sebatas keaktifan saja ya. Kan tetapi kalau untuk tugas 1, 2, dan 3 itu akan dinilai gitu ya, akan dinilai. Nah, maka dari itu saya ingin dalam tutorial webinar ini ingin membahas, mengkupas tuntas bagaimana cara mengerjakan tugas 1. Bahkan sampai tugas 1-nya bernilai 100 gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa maksimal dalam mengerjakannya ya. Nah, di sini saya tentunya ingin melakukan pembahasan soal dan melakukan bedah soal. Ya, bedah soal itu berarti kan saya akan membedah bagaimana cara membangun aplikasinya seperti apa, bagaimana cara membuat aplikasinya, bahkan saya akan bocorkan kode-kode programnya ya kepada kalian. Seperti apa sih gitu ya, tata cara mengerjakan kode program itu seperti apa gitu ya. Oke, baik. Karena di sini kita akan hubungannya dengan materi pemrograman web ya. Jadi kita akan membuat aplikasi berbasis web ya. Nah, di sini kita teruskan dulu ya. Saya izin share screen dulu agar lebih jelas lagi ya. Nah, oke. Nah, apakah sudah muncul Mas Alfana, Mbak Ningsih? Share screen dari saya. Muncul, baik. Nah, oke, baik. Nah, di tugas 1 ini ya, teman-teman dapat memperhatikan ya bahwa di sini tuh akan berhubungan dengan aktivitas belajar keempat ya. Jadi di sini ada implementasi HTML, CSS, dan JavaScript ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan
wajib mengerjakan yang namanya tugas 1. Dan di sini nanti rekan-rekan juga bisa melihat ada rubrik ya, rubrik tugas 1-nya. Nah, ketika diklik tugas 1-nya ya. Nah, di sini kita bisa melihat soalnya ya. Jadi di sini soalnya ini dibuka tanggal 27 April 2026 jam 12 IM, kemudian ditutup besok ya, tanggal 11 Mei 2026 jam 3 sore. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu terkait mengenai soalnya ya. Jadi di sini ada soalnya seperti ini. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 1 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari mengenai HTML, CSS, dan DOM ya, atau JavaScript DOM. Nah, secara garis besar tujuan dari tugas praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator ya untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS. Nah, ini ada 3 style ya, 3 cara. Ada inline style, ada internal style, dan ada external style. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Ya. Oke, jadi bisa disimpulkan ketiga dokumen ini wajib ada dalam program aplikasi milik rekan-rekan ya. Jadi tadi ada wajib ada HTML-nya, wajib ada CSS-nya, wajib ada JavaScript-nya, begitu ya, wajib ya. Nah, kemudian nanti di sini ya, saya bisa lihat di sini, bisa lihat. Yang pertama di sini adalah kriteria penilaian dalam tugas ini, ya. Adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan yang pertama di sini struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap. Nah ini ya, berarti ada HTML-nya ya. Yang kedua ada desain CSS. Yang ketiga ada JavaScript DOM, bagaimana interaktifnya website yang dibuat, bagaimana manipulasi data yang dibuat. Kemudian 1.4 validasi form dan alert, menyediakan feedback saat error. Kemudian 1,5 modularitas file dan struktur filenya. 1,6 kreativitas tambahan, tema, fitur UI-nya. 1.7 penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana sistematikanya, alur berpikirnya, dan argumentasi dalam merancang dan membuat aplikasi website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript-nya, gitu ya. Oke, baik. Nah, terus berikutnya di sini yang perlu kalian perhatikan ya, sebentar. Oke, nah berikutnya di sini adalah ini ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Di sini tuh adalah berarti dalam kode program kalian tuh wajib ada yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript, wajib. Apa itu HTML? Kan itu kan Hypertext Markup Language ya. Apa itu CSS? Cascading Style Sheet. Apa itu JavaScript? Tadi JavaScript dengan tipe DOM ya. Nah, HTML itu dia merupakan kerangka ya, kerangka atau basis kekuatan dari si websitenya ya. Si website ini tadi bahasa dasarnya adalah HTML. Nah, HTML ini dia diibaratkan adalah kerangka atau tulang ya. Kalau di dalam manusia ya, manusia itu adalah kerangka tulangnya. Jadi kebayang kalau tidak ada kerangka tulang, ya kita hanya tidak bisa menjadi badan seutuhnya terbentuk gitu ya. Itulah kerangkanya. Nah, sekarang CSS. Apa itu CSS? Tadi kan cascading style sheet. Berarti hubungannya dengan style-style ya. Style itu kan berarti kan gaya. Ya, atau tampilan, UI, antarmuka gitu ya. Nah, antarmuka itu kan kalau di manusia itu kan adalah penampilannya. Ya, misalkan penampilannya misalkan dari style rambut, style baju, style celana, style topi, misalkan ya. Ada misalkan pakai kacamata gitu ya. Nah, itu kan style ya. Nah, berarti kan bagaimana caranya agar si manusia ini
tampilannya itu eye-catching gitu ya, atau lebih menarik gitu ya. Menarik itu bagaimana sih? Ya, tentunya tadi berarti menggunakan pakaian yang dengan style tertentu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah JavaScript ya. Nah, JavaScript ini diibaratkan kalau di manusia itu adalah sel-sel syaraf. Apa tuh sel-sel syaraf tuh? Untuk menggerakkan anggota badan sehingga dapat berinteraksi si badannya. Ya, tadi kan sudah ada kerangkanya, sudah ada stylenya, tampilannya ya, menggunakan baju dan pakaian tertentu. Nah, ada JavaScript atau tadi yang bisa menggerakkan badannya atau lebih ke fungsi-fungsi organ tubuh gitu ya, agar aktif gitu. Sehingga manusia bisa berjalan gitu ya, misalkan bisa tidur, bisa berpikir dan lain-lain. Ya, bisa menjelaskan dan lain-lain, itu adalah fungsi JavaScript. Nah, kalau di dalam website, HTML itu tadi adalah kerangkanya. Tadi ya, CSS itu adalah tampilannya, JavaScript itu adalah agar website tersebut lebih interaktif. Interaktif, terus dia websitenya itu lebih responsif gitu ya, atau bisa berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah, itu adalah JavaScript. Atau bahkan JavaScript itu bisa membuat efek-efek tertentu, visual efek ya. Nah, itu jadi seperti itu ya. Jadi di dalam aplikasi kita wajib ada 3 bahasa ini, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML-nya tadi kan berarti kan kita bisa menggunakan HTML dari HTML 3, 4, dan 5 gitu ya. CSS pun sama CSS kita bisa menggunakan CSS 3 atau kita bisa menggunakan CSS framework. Misalkan ada CSS framework Tailwind, ada CSS framework Bootstrap gitu ya. Kalau JavaScript, JavaScript itu banyak banget bahasanya, banyak banget ya. JavaScript itu kita bisa menggunakan bahasa JavaScript itu ada React JavaScript, ada Vue JavaScript, ada Angular JavaScript, ada Node JavaScript. Oh, banyak banget JavaScript itu ya. JavaScript itu merupakan bahasa yang sangat-sangat modern yang saat ini sangat berkembang pesat di industri ya. Di industri. Jadi JavaScript ini merupakan bahasa yang berkembang dan memiliki turunan-turunan yang sangat banyak ya, bahkan menjadi bahasa-bahasa tertentu gitu ya. Oke, nah tapi JavaScript juga itu dia punya bahasa induknya ya, dia punya bahasa induknya gitu ya, si JavaScript-nya sendiri gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi itu ya. Nah, terus nanti di sini rekan-rekan mahasiswa wajib membuat video penjelasan maksimal 15 menit ya, 15 menit. Jadi paling lama videonya 15 menit. Tadi di sini tujuannya untuk menguraikan untuk mendeskripsikan, menjabarkan, mempresentasikan tentang apa dari proyek yang sudah dibuatnya gitu ya. Nah, itu mungkin sama kayak sekarang kayak saya ya. Saya mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, memaparkan apa contoh kode program yang sudah saya buat ya kepada kalian. Nah, begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada tugas praktiknya ya. Di sini disampaikan ada sumber referensinya dan ada file pendukungnya ini ya. Jadi ada file pendukungnya di sini. Ini ada data JavaScript, ada image zip-nya, dan ada STSI 4209 soal tugas 1 PDF. Ya, kita coba buka dulu yang PDF-nya. Nah, ini PDF-nya seperti ini ya. Ini adalah soalnya seperti ini. Nah, terus di sini kenapa ada image zip ini sama ada data JavaScript ini, kenapa? Image zip ini adalah gambar ya, gambar yang wajib ada atau muncul di dalam sistemnya. Jadi di sini tuh ada kita membuat SITA namanya ya, SITA. SITA ini adalah sistem informasi pengiriman buku ya atau bahan ajar ya, bahan ajar buku, bahan ajar yang dimana di sini ada gambar dari buku atau bahan ajarnya. Nah, pengiriman bahan ajar itu kan bisa macam-macam tuh, bisa ke mahasiswa, bisa ke dosen tuton UT-nya gitu ya. Nah, itu kita membuat sistemnya ya, kita membuat sistemnya, kita membuat tampilannya gitu ya, kita membuat interaksi antar mahasiswa kemudian dengan dosen tuton UT-nya dengan si tuton UT daerahnya ya dalam mengirimkan barang bahan ajarnya.
Terus ada data.javascript. Ini apa ini? Ini maksudnya sistem yang kita bangun itu dia tidak terkoneksi dengan database. Misalkan database SQL, database PostgreSQL gitu ya, atau database misalkan Oracle gitu ya. Nah, dia tidak terhubung. Dia tidak terhubung dengan data JavaScript-nya gitu ya. Nah, jadi di sini dia tidak terhubung dengan SQL ataupun dengan Oracle gitu ya, tapi dia terhubung dengan data JavaScript. Jadi nanti data yang kita buat itu akan nyambung ke JavaScript, atau JavaScript ini yang akan menghimpun data-data yang ada. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kodenya ya, ini ada rekan mahasiswa kita yang saat ini baru hadir. Ini ada Mas Istihadul Fajri ya, Mas Fajri. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajri, boleh berkenalan dulu mungkin ya, sebelumnya ya Mas ya. Mas Fajri mungkin perkenalkan dulu, nama saya Bapak Muhammad Iqbal. Saat ini saya sebagai dosen tuton UT ya, dari mata kuliah pemrograman web, dan saat sehari-hari saya sebagai aktivitas saya sebagai dosen ya di Politeknik Negeri Subang, dan saya bernomisili di Subang, Jawa Barat, dekat Bandung ya. Dan untuk sehari-hari saya mengajar mata kuliah pemrograman web ya di Politeknik Negeri Subang. Selain itu juga saya mengajar pemrograman mobile dari Android gitu ya, iOS. Kemudian saya juga mengajar pemrograman desktop ya berbasis Java. Nah gitu. Barangkali Mas Fajri bisa berkenalan, maka silakan Mas. Ya, izin kenalan. Kenalkan, nama saya Istihadul Fajri Pranata, biasa dipanggil Jihad. Jihad ya. Sehari-hari saya tenaga pendidik di salah satu sekolah swasta di Lombok Timur, Mataram, Lombok Timur, NTB. Oh iya, Nusa Tenggara Barat ya. Iya, Pak. Baik. Luar biasa ya. Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Jadi ini ada NTB, ini ada Sulawesi Barat, bawah Yuningsih, ada Mas Alfana ini dari Pekanbaru Riau ya. Luar biasa, ini saya di Jawa Barat, di Pulau Jawa, ini kita berarti berbeda-beda pulau ya. Iya, Pak. Luar biasa. Baik, selamat mengikuti Mas Fajri ya. Saya lanjutkan kembali untuk materinya ya. Baik, baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi disampaikan bahwa di soalnya itu ada ini ya, ada di sini disampaikan di soalnya bahwa ada soal yang PDF-nya ya. Ini ada soal PDF-nya, kita bacakan dulu. Tadi di sini udah saya sampaikan yang ini ya. Di sini untuk soal tugasnya di sini bahwa Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT ya. Ini ya. Yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front end. Nah, ya, pada front end saja fokusnya. Tanpa menggunakan back end terlebih dahulu. Nah, ya, jadi sebetulnya kewajibannya itu hanya di front end. Front end itu berarti kan hanya HTML, CSS, JavaScript ya. Jadi tanpa ada yang namanya connect ke data gitu ya. Nah, atau connect ke back end. Nah, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database gitu ya, tapi melalui JavaScript. Kan saya bilang kan datanya itu data JavaScript ya. File yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Baik. Buatlah 4 halaman website sebagai berikut ya. Ini ada halaman login HTML atau bisa disebut dengan indeks HTML, boleh ya. Ada halaman login, kemudian ada halaman dashboard menu atau dashboard HTML ya. Kemudian ada dashboard ada dashboard menu. Kemudian ada halaman ini, halaman dari tracking ya. Ini tracking, sebenarnya itu tracking ya. Tracking bahan ajarnya ya, trackingnya. Nah, begitu ya. Itu adalah halaman-halaman yang wajib dibuat ya.
Kemudian berikutnya yang keempat adalah halaman stok. Halaman stok ya. Nah, ini 4 halaman yang wajib teman-teman buat ya. Yang pertama di sini adalah halaman login atau login HTML atau boleh juga disebut dengan indeks HTML ya. Nah, di sini ini ada inputannya itu adalah email dan password. Jadi wajib ya ada email dan password. Email itu sebenarnya itu bisa juga itu username ya. Username. Nah, ada tombol login. Nah, ya. Nah, kemudian ada jika salah satu atau tidak sesuai, munculkan pop-up alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan itu salah. Ya, salah. Nah, kemudian terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up-nya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini berarti kan di sini teman-teman harus wajib membuat halaman login ya. Nah, jadi kenapa sih Pak login itu wajib gitu ya? Kenapa? Nah, tentunya kan yang namanya login itu kan itu biasanya selalu ada di setiap aplikasi ya, wajib. Nah, itu untuk apa? Agar tidak sembarangan orang bisa masuk ya, atau orang-orang yang tidak berkepentingan itu tidak bisa mengotak-atik data gitu ya. Nah, di sini untuk halaman login ini tadi keamanannya itu bisa bervariasi ya. Misalnya ada yang menggunakan username, ada yang menggunakan email tadi ya. Kemudian juga ada yang menambah dengan kode OTP gitu ya. Kode OTP, kode verifikasi, kode link referral. Kemudian ada juga yang menambahkan two-step verification gitu ya. Ada yang menggunakan autentikator ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa aplikasi autentikasi modul autentifikasinya berjalan dengan baik gitu ya. Memastikan bahwa orang yang login itu adalah tepat, bahwa itu adalah orang yang memiliki akun tersebut gitu ya. Apalagi akun keuangan ya. Akun keuangan itu kayak misalkan aplikasi keuangan ya, misalkan kayak GoPay, kayak OVO gitu ya, kayak Dana atau aplikasi-aplikasi e-banking gitu ya, m-banking. Itu pasti akan sangat-sangat lebih protect security-nya lebih ketat gitu ya, lebih ketat. Bahkan misalkan di m-banking tuh login itu syaratnya harus menggunakan nomor telepon yang asli misalnya ya, nomor telepon yang didaftarkan. Kemudian emailnya juga harus terverifikasi, nomor HP-nya terverifikasi juga gitu ya. Nah gitu. Jadi terus ada yang verifikasi menggunakan sidik jari atau menggunakan retina mata gitu ya, Face ID. Nah itu macam-macam ya. Nah itu kan adalah satu terobosan ya, terobosan dari aplikasi memastikan bahwa login autentifikasinya berjalan dengan baik gitu ya. Terus berikutnya di sini, nah ini adalah tampilan seperti ini kurang lebih. Ada selamat datang, ada email, password, lupa password, masuk, belum punya akun. Ya, ini tampilan seperti ini. Jadi nanti ada tampilan form loginnya, sama di sini ada lupa password ya. Ini lupa password tapi ini tidak wajib ya. Itu tidak wajib. Kemudian ada belum punya akun. Belum punya akun tuh berarti kan dia harus register dulu ya, harus register dulu gitu. Tapi ini juga sama, ini juga tidak wajib. Yang wajib itu adalah tampilan loginnya ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ini ada tampilan tampilan untuk menu ya, navigasi menu. Navigasi menu dalam bentuk dashboard HTML. Nah, ketika kamu sudah berhasil login ya, di sini kan nanti kamu berhasil login tuh. Nah, ketika berhasil login itu nanti bagaimana tampilannya? Nah, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard. Ya. Nah, kalau gagal login ya, kalau gagal login berarti dia akan tetap ke halaman situ lagi. Berarti tetap ke halaman si login tadi ya, karena gagal. Kalau berhasil akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, dashboard ini apa nih dashboard ini? Ini adalah halaman utama ketika user berhasil login dan akan memunculkan beberapa menu. Menu utama sebagai navigasi ya. Sebagai navigasi. Jadi nanti di navigasi ini ada macam-macam nih. Ada menu informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, ada menu laporan. Laporan ini isinya adalah monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar ya. Terus ada history transaksi bahan ajar. Sama tampilan greeting-nya di sini berdasarkan waktu local time. Ada selamat pagi, siang, dan sore
ya. Berarti di situ kan kalian harus melakukan kode program ini ya, lakukan kode program ininya apa waktu ya. Berarti itu ada lokal time zone ya, zona waktunya ya, harus kalian telusuri. Nah, begitu ya, itu adalah tampilan dari dashboard HTML-nya ya. Nah, kemudian nanti di sini ini ada dashboard, maaf, ini ada tampilan dari delivery order-nya ya, atau cek pencarian nomor delivery order. Nah, di sini bagaimana tampilan di sini? Tampilan di sini adalah seperti ini. Jadi di sini kayak kamu ini akses nomor resi ya, resi pengiriman barang gitu ya. Resi pengiriman barang itu seperti apa gitu ya. Berarti kan kayak kamu beli ini ya, kayak rekan kalian kayak beli ini, kayak beli di Shopee gitu ya. Di Shopee kalian beli belanja, nanti kalian wah ini resi barangnya udah ada nih. Barang saya udah sampai mana ya gitu ya, udah sampai mana prosesnya. Nah, kayak di sini kan ini ada nomor DO ya, nomor DO dari ordernya, nanti masukkan nomor DO-nya, nanti dicari, lacak ya. Jadi sini akan keluar, misalnya di sini ada nama mahasiswanya, ada NIM-nya, ada lokasi pengirimnya, ini adalah UT-nya ya. Ini UT daerahnya misalkan Tangerang Selatan, mengirimkan ke sini, misalkan ke alamat ini ya, alamat mahasiswanya gitu. Nanti di sini akan keluar perjalanan paket. Nah, apa itu perjalanan paket? Berarti kan itu kan ininya ya, itu history tracking dari pengiriman barangnya ya. Biasanya di sini kan hubungannya yang pertama ini dia statusnya ya. Ini misalkan dalam perjalanan. Kemudian di sini ini posisinya dia ada di mana, dia udah sampai mana tahapannya gitu ya. Kemudian di mana lokasinya, terus dia itu di tanggal berapa dan di jam berapa gitu ya. Nah itu. Jadi dengan adanya tracking ini mempermudah kita dalam melacak barang yang kita miliki gitu ya. Pertama kan itu kan teman-teman kan pasti akan penasaran ya kalau teman-teman membeli barang, ingin tahu nih barangnya udah sampai mana gitu ya prosesnya gitu. Nah itu ya. Terus berikutnya yang wajib berikutnya kalian membuat ini stok HTML, informasi stok bahan ajar stok HTML. Menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Nah, di sini ya, ini berarti terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Berarti di sini wajib membuat input data ya, input data yang bisa masuk ke JavaScript DOM, gitu ya. Nah, gitu. Nanti di sini tampilannya seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini ada informasi bahan ajar. Di sini kita bisa memasukkan inputannya adalah kode lokasinya, kode barangnya, nama barangnya, jenis barang, edisi, stok ya. Menginputkan nanti kalau udah selesai berarti kalian sudah menyelesaikan 4 halaman. Nah, berarti 4 halaman ini bagaimana struktur filenya, Pak? Ya gini. Ini struktur filenya ya. Ini struktur filenya itu kayak gini. Jadi indeks HTML, dashboard HTML, tracking HTML, stok HTML, ada folder CSS, di dalamnya ada style.css. Kemudian ada JavaScript, ini ada script.js sama asset. Ini ada logo ut.png, itu opsional, tidak wajib. Nah, nama proyeknya apa? Berarti nama ini adalah ini Sita Praktik namanya. Sita Praktik ya, Sita Praktik. Untuk CSS-nya di sini dia di dalam folder, berarti dia menggunakan metode external style ya. Begitupun juga JavaScript-nya sama dia di luar file dari si HTML-nya ya. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa di dalam project ini wajib ada 3 bahasa ya, ada HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, begitu ya. Nah, terus bagaimana proses penilaiannya nih? Gitu ya. Kayak gini proses penilaiannya. Jadi di sini ada struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap, 15 poin ya. Ada desain CSS 15 poin. Ada JavaScript DOM-nya itu. Nah, ini penting banget ya. Ini bagaimana interaktifnya website yang dibuat. Bagaimana manipulasi data yang dibuat, 25 poin itu ya. Gede filenya ya, gede poinnya ya. Kemudian validasi form dan alert menyediakan feedback saat error, 15 poin. Kemudian modularitas file dan struktur filenya itu 5 poin. Kemudian kreativitas tambahan, tema, fitur UI 10 poin ya. Kemudian penjelasan dalam video
untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana sistematika, alur berpikir, dan argumentasi dalam merancang dan membuat aplikasi website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript 15 poin. Ya, tadi durasi videonya 15 menit maksimal ya. Jadi kalau kurang juga tidak apa-apa. Yang penting di situ nanti kalian bisa menjabarkan bagaimana tata cara mendeskripsikan tata cara dalam membuat aplikasinya ya. Nah, gitu. Itu kalian harus menjabarkan ya. Kalian di situ coba jabarkan cara membuat aplikasinya seperti apa ya. Oke, seperti itu mungkin ya. Itu adalah dari si soalnya ya. Itu soalnya. Biar kalian paham dulu gitu ya konteks dari soalnya seperti apa gitu. Nah, setelah kalian paham terkait mengenai soal ini ya. Nah, berikutnya adalah saya akan membedah ya. Saya akan membedah bagaimana cara mengerjakan soal ini. Bahkan saya akan memberikan cara jawabannya seperti apa gitu ya. Karena saya senang membedah soal gitu ya. Sampai muncul kode programnya gitu ya. Saya akan membedah. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti cara saya ya dalam melakukan membedah soal dan membedah kode programnya ya. Oke, baik. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus mengikuti struktur filenya. Nah, ini ya, inilah struktur filenya nih. Ini Sita Praktik tuh nama projectnya. Ini ada indeks HTML, dashboard HTML, tracking, stock, CSS, style CSS, JS, JavaScript, script JS-nya dan asetnya. Ya. Nah, ini kebetulan saya akan mereview, saya akan menjelaskan ya project milik rekan-rekan teman-teman milik salah satu teman kalian ya ini ya. Ini ada project milik ini ya. Ini ada project milik Aji Subhan ya. Aji Subhan. Aji Subhan ini mengerjakan tugas 1 ya. Untuk kelas 1 ini dan Aji ini mendapatkan nilai bisa dibilang perfect atau sempurna nilainya ya. Nah, ini saya akan coba share ya bagaimana cara Aji membuat kode program ini dan bagaimana bagaimana dalam pola pengerjaannya Aji itu seperti apa gitu ya, konteksnya seperti apa. Nah, saya akan jelaskan ya. Jadi di sini yang harus kalian pahami adalah begini ya. Di sini di kode programnya ya. Kan di sini kalian bisa melihat ya di sini ya. Nama proyeknya itu adalah Sita Praktik ya. Ini adalah Sita Praktik. Sita Praktik itu kan nama proyeknya. Kemudian nanti di sini ini ada folder aset ya, folder aset. Kemudian nanti di sini ini ada CSS-nya. Ya di sini ada style CSS di dalamnya ya. Ini style copy ini saya cuma ngotak-atik aja ya. Ini ada style CSS. Di sini ada JavaScript-nya. Ini JavaScript ini ada data JavaScript, ada script JavaScript-nya ya. Kemudian di sini ada dashboard HTML, ada history transaksi HTML, ada indeks HTML-nya, kemudian ada monitoring progress DO HTML, ada rekap bahan ajar HTML, ada stok HTML dan tracking. Sebenarnya yang wajib itu adalah yang ini. Yang dashboard ya, ini dashboard itu wajib, kemudian indeks HTML ini wajib ya, kemudian ada stok HTML dan tracking HTML itu wajib ya, gitu wajib. Yang lainnya itu opsional ya, opsional tidak wajib ya. Nah, terus berikutnya di sini yang harus kalian ketahui adalah pertama kalian masukkan file data.javascript yang ini ya. Ini ada JavaScript di sini. Nah, ini kan ada data JavaScript kan di sini ya. Nah, data JS itu yang kamu download di sini. Nah, yang ini kamu data.js-nya ini pindahkan ke sini, pindahkan ke si JavaScript-nya ya. Pindahkan nanti kamu kopikan ini ke sini. Ya, ke sini. Kemudian setelah itu si gambar pindahkan ke sini ke aset ya. Pindahkan gambar ke aset. Di situ kan ada gambar buku, ada kepemimpinan ini ya. Ada manajemen keuangan ya, mikrobiologi dan lain-lain. Nah, ini ya. Ini kan udah penuh komunikasi gitu ya. Nah, itu adalah asetnya ya.
Nah, terus berikutnya di sini ini ada script JavaScript-nya. Ya. Tadi kalau data itu kan lebih ke database-nya ya. Tapi kalau script JavaScript itu adalah otaknya. Ini adalah otak dari kode programnya. Ya, otak dari kode programnya. Dan memang ini penting banget ya. Ini penting banget agar kalian bisa membuat logika dengan baik ya kode programnya. Terus di sini ini ada dashboard-nya ya, ada indeksnya gitu ya. Oke, saya akan perlihatkan untuk kode program yang dibuat oleh Aji ya, Aji Subehan ini. Jadi kalau misalkan di sini kita running ya, nah, jadi si kode programnya itu akan running pertama kali ke indeks HTML. Ya, indeks HTML. Jadi indeks HTML itu adalah file yang pertama kali akan dijalankan oleh si project ya. Si project webnya itu akan mencari indeks HTML. Nah, indeks HTML ini kita bisa running ya, dengan kita bisa running. Jadi dengan menggunakan ini. Boleh, silakan kalian mau running langsung HTML-nya atau mau menggunakan server boleh ya. Open live with live server. Nah, ini adalah tampilan dari login ya, tampilan dari login indeks HTML-nya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan kode programnya ya, bahwa di sini untuk HTML-nya, untuk title-nya ini menggunakan login to Sita UT. Ya, dia menggunakan ada login to Sita UT. Nanti di sini ini ada CSS yang dipakai, ini dia menggunakan Tailwind CSS ya. Tailwind CSS, kemudian di sini juga dia membuat CSS ya, CSS style CSS ya, style CSS. Kemudian berikutnya adalah di sini ini ada gelombang biru dan gelombang orange ya. Ini untuk menjelaskan terkait mengenai latarnya ya. Latar dari si aplikasinya ada yang berwarna biru dan berwarna orange ya. Nah, kemudian nanti di sini, nah ini juga di sini ada latarnya, ini kan warna orange, warna biru ya. Ini latarnya. Kemudian berikutnya di sini ini ada card login ya. Artinya si login itu dalam bentuk kartu ya. Nah, ini kan login card ya. Login card. Kemudian nanti di sini ini ada background white rounded 2x1 2x1 shadow 2x1 ya. Berarti artinya dia berwarna putih ya. Dia berwarna putih, terus di sini ada rounded. Rounded itu artinya si ujungnya itu tidak kotak tapi agak melingkar gitu ya. Itu rounded. Kemudian nanti di sini ini ada login to Sita UT. Ini tulisan ya, login to Sita UT seperti ini, login to Sita UT. Nanti di bawahnya tulisan masuk ke sistem tracking dan bahan ajar. Nah, ini ya. Masuk ke sistem tracking dan bahan ajar, kemudian nanti di sini ini ada form-nya. Nah, si form ini tuh ini ada login form ya. Ada labelnya, ada email sesuai dengan soal ya. Ini ada placeholder. Placeholder itu kan seperti ini. Ini placeholder itu ini. Nah, inilah placeholder ya. Nah, ini placeholder. Nah, ini kan ada contoh admin@utacid gitu ya. Nah, itu adalah placeholder ya. Artinya teks yang akan muncul ketika si field tersebut belum diisi oleh si usernya ya. Nah, ada tipenya email, ID-nya email, terus berikutnya adalah password ya. Password di sini ini tadi menggunakan label for password ya. Nanti tipenya password, ID-nya password. Nah, si ID ini, ID email dan password ini ID ini yang akan nanti dikirim ke si script JavaScript ini. Ya. Dia akan dikirim ke script JavaScript-nya. Ya. Nah, terus berikutnya adalah ini berikutnya adalah di sini kalian bisa lihat bahwa ada tombol login ya, ada tombol login. Terus di sini juga ada tombol ini lupa password ya. Ini ada forget link, lupa password. Kemudian ada register link. Ini untuk ingin membuat akun baru ya, membuat akun baru. Dan tombol login ya, tombol login ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini ini kan ada ini seperti ini ya. Nah, ketika di sini kalau kita lihat tadi di sini kan ada rounded ya, rounded card login. Kemudian di sini ada email, ada password gitu ya.
Ya, ada email passwordnya, ada placeholder-nya ya, placeholder masing-masing ada. Dan nanti di sini ada lupa password tadi yang ini ya, forget link. Kemudian ada apa? Kemudian nanti di sini juga ada yang namanya ini ya, belum punya akun yang tadi. Register link ya, register link. Nah itu, jadi ada register link, belum punya akun, dan ada forget link, lupa password. Tadi di sini ada tombol button login ya. Login di sini ini dia menggunakan background warna orange, hover background orange 600, text bold, font bold, rounded. Nah ini hover itu kayak gini nih. Jadi kalau saya deketin itu dia akan bergerak ya. Nah, kayak semacam apa? Bayangan ya, kayak ada bayangan ya, bayangan dan dia agak gerak si tombolnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah nanti dia akan terkoneksi dengan dua file JavaScript. Ada file script.js dan file data JavaScript. Jadi dia akan terkoneksi dengan dua file itu ya. Nah, berarti tadi si JavaScript ini akan terlibat dalam semua file HTML. Ya, akan terlibat dalam semua file HTML. Nah, si file JavaScript ini akan dipanggil di sini. Di setiap ada ID. Ada ID ya. Control F ID. Ini ID ya. ID email gitu ya. Nah, ini kan ada ID nih. Ada ID login form ya. Ada ID email, ada ID apalagi nih? ID password ya. Ada ID forget link, ada ID register link. Nah, jadi semua yang memiliki keyword ID dia akan diproses di JavaScript. Nah, di sini bagaimana caranya kalau kita klik login dia akan diproses gitu ya. Dia akan diproses login itu gimana tuh? Berarti kan login itu kan memastikan bahwa si user ini email dan passwordnya terdaftar gitu ya. Nah, jadi di sini mesti ada event listener. Event listener yang menangani kalau ketika login ini dia user dan passwordnya sesuai, berarti diarahkan ke halaman dashboard gitu ya. Tapi kalau ketika user dan passwordnya atau email passwordnya tidak sesuai, nah berarti dia akan bagaimana gitu. Nah, itu akan ada di logika kode programnya. Tadi saya bilang ya, berarti ada di logika sheet script.js ya, script.js. Nah, di sini ini ada ID login form. Nah, ini ya, ini ada ID login form. Nah, ID login form ini ketika dia login akan dilempar datanya, jadi dia akan mengirimkan email sama passwordnya ke sini, ke ID login form yang ini. Login form ini ada di mana? Tadi saya bilang dia ada di sini, ada di script.js-nya. Nah, ini login form berupa konstanta ya, konstanta login form. Nah, di atas ini ada apa nih? Ini ada dokumen add event listener. Nah, ya. Dokumen add event listener DOM content loaded function. Artinya apa? Artinya bahwa si JavaScript ini ya akan mengaktifkan yang namanya event listener ya dengan jenis listener-nya itu adalah DOM content loaded. Artinya dia menggunakan JavaScript DOM untuk meload atau menjalankan semua kontennya ya. Nah, maka dari itu berarti di sini dia menggunakan JavaScript jenis DOM ya. Nah, berikutnya di sini adalah tadi login ya. Nah, kalau login berhasil itu bagaimana gitu ya? Kalau login sudah diklik tombolnya apa yang terjadi? Nanti dia akan mengirimkan ini ID login ini ya, login form ini ke sini. Terus berikutnya adalah dokumen get element by ID login form. Dia akan mendeteksi kalau login form ID ini diklik submit, maka dia akan aktif gitu ya, once loginnya. Nah, nanti di sini jika login form ini true nilainya gitu ya, true. Kalau false kan berarti kan nggak ada yang login. Kalau true itu berarti ada yang login ya. Login form add event listener submit function. Artinya ketika kita klik submit, ya itu event listener-nya akan ditangkap dari si tombol submit-nya ya. Nanti ada prepend default, const email, const password. Nah, di sini tuh ada konstanta email dan password yang diambil nilainya. Nah, ini akan ada get element by ID ya. Nah, tadi kan di sini kan kita memiliki ID kan. Ada ID email sama ID password ya. Nah, nanti di sini kita masukkan di sini const email dan const password. Nah, di sini ini ada email password yang dari si tampilan loginnya ya, dia dikirim gitu. Oh, terus ini apa nih? Ini apa nih maksudnya? Ini adalah follow trim. Itu apa trim? Trim itu untuk menghilangkan spasi ya.
Jadi kalau ada email tersebut ada spasinya akan dihilangkan otomatis ya. Begitupun juga dengan password. Ya, password juga sama. Kalau ketika ada spasi akan dihilangkan. Itu pakai stack itu ya, value.read. Terus berikutnya ada cek data pengguna dari file data.js. Nah, itu apa tuh? Nah, bagaimana ini? Nah, jadi di sini ada if type of data pengguna ya, tidak sama dengan undefined. Nah, artinya kalau dia data penggunanya undefined ya, undefined. Nah, berarti nanti di sini ini hubungannya dengan si data.js yang ini nih. Ini kan data pengguna ya, data penggunaan ini. Di data.js ini ada ini nih. Nah, namanya adalah var data pengguna. Data.js itu dia menggunakan tipe jenisnya adalah JavaScript ya, dengan data milik JSON ya. Datanya bertipe JSON. Jadi ada atributnya. Contoh di sini sih ada atribut dan value-nya ya. Ini ada atribut ID, value-nya 1, atribut nama, value-nya Rina Wulandari. Ya. Terus atribut 3 adalah email, Rina@utacid, atribut 4 password, atribut 5 role, atribut 6 lokasi, dan value-nya adalah UPBJJ Jakarta gitu ya. Nah, begitu itu adalah contoh data pengguna ya, itu data pengguna. Data pengguna itu seperti itu, data pengguna. Jadi kalau data penggunanya nanti di sini tidak ditemukan gitu ya, maka nanti ya dia akan gagal loginnya. Tapi kalau ditemukan ya, berarti nanti ada const user sama dengan data pengguna .find, artinya ditemukan si data penggunanya, nanti akan dibaca si email sama si passwordnya. Nah ya, akan dibaca. Nah, ketika seperti itu berarti if user, nanti berarti if usernya true ya, local storage set item. Nah, nanti akan membuat storage ya, membuat storage di mana dia akan meset nilai si nama user itu adalah si nama user yang pada data JavaScript gitu ya. Nah, ini adalah nama usernya yang ini. Berarti kan nama usernya yang ini. Nah, ini adalah nama user ya. Dia akan ngambil dari di JavaScript gitu. Nah, terus berikutnya ini ada swal file. Berikutnya ini ada title login berhasil. Nah, jadi kalau misalkan sudah diambil si nama usernya gitu ya, atau sudah berhasil mengambil nama user, maka berarti dia loginnya akan berhasil. Nah, ya, atau muncul selamat datang nama usernya gitu ya. Nanti keluar icon success, confirm button color-nya di warna orange ya. Nanti ada klik tombol lanjutkan. Nah, kalau diklik lanjutkan, dia akan dilempar ke sini, ke dashboard.html. Ya, jangan lempar ke situ. Else, solve file, login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Error. Nah, jadi kalau misalkan login passwordnya salah, gitu ya, maka dia nanti yang akan error gitu ya, dia akan muncul tampilan login gagal. Ya. Nah, begitu ya. Ini adalah contoh login ya. Nah, coba kita sekarang lihat ya. Kalau kita buat salah dulu login ya. Saya kita buat misalkan pakai akun saya. Ini saya passwordnya asal-asalan. Apa yang terjadi? Login tuh, login gagal. Di situ apa tampilannya? Berarti apa nih? Login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Nah, ya. Nah, ini login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Terus berikutnya nih, kalau misalkan nih, saya kosongkan datanya. Nih, saya kosongin ya, saya login. Nah, kalau kayak gini, dia bakal minta, wajib diisi katanya. Tuh, ya, wajib diisi. Ini juga sama. Nah, terus berikutnya ya, tadi kan dia nggak mau ya, dia nggak mau. Terus kalau berikutnya adalah berhasil nih. Kalau berhasil bagaimana gitu ya? Nah, ingat, data yang berhasil itu kayak gini. Berarti data yang berhasil itu jadi kita harus mengkopikan data akun pengguna yang ada pada data JavaScript. Di sini kan adalah data yang terdaftar ya, data yang terdaftar, data yang yang valid gitu ya. Nah, di sini kan kita kopikan, coba kita pakai akun milik Agus ya. Nah, ini kan berarti orangnya terdaftar ya, Agus nih ya, terdaftar. Nah, di sini passwordnya Agus 123.
Nah, kita login. Tuh, muncul kayak gini. Login berhasil. Selamat datang Agus Pranoto. Itu dari mana itu? Dari sini. Dari sini nih. Nah, ini. Login berhasil ya kan? Ini login berhasil ya. Nanti selamat datang user nama. Tuh, user nama. Berarti di sini akan keluar nama dari si usernya, yaitu tadi Agus Pranoto. Ya, icon success, confirm button color, warna kuning buttonnya ya. Kemudian nanti si teksnya warna putih gitu ya. Nanti akan keluar kata-kata lanjutkan ya. Lanjutkan nanti. Kemudian berikutnya itu adalah window location wrap dashboard.html. Jadi kalau kita klik lanjutkan, maka dia akan diarahkan ke ini ya, akan diarahkan ke halaman dashboard HTML. Gitu. Jadi kalau kita klik, lihat sini. Kita klik lanjutkan. Nah, dia di sini langsung diarahkan ke dashboard. Ya, tuh. HTML ya. Nah, itu. Jadi kalau dia berhasil ya. Kalau dia berhasil menampilkan itu. Ya. Menampilkan dashboard HTML. Nah, kalau misalkan dia gagal tadi ya, berarti kan udah jelas ya, tadi kan login gagal, email password salah, silakan coba lagi gitu ya. Terus nanti di sini tadi di soal itu kan ada itu kan, ada jawab, ada apa? Ada greeting ya. Kalau coba ada greeting ya, ada greetingnya itu salam ya, ada salamnya nih. Nah, ini kan ada salamnya ya. Ini kan tampilkan greeting salam berdasarkan waktu lokal time pagi siang sore. Berarti selamat pagi. Kalau pagi-pagi selamat siang untuk kalau dia waktunya siang-siang, dan selamat sore kalau dia waktunya sore-sore. Nah, sekarang kebetulan masih pagi ya. Maka di sini disebut selamat pagi Agus Pranoto. Selamat datang di dashboard Sita UT. Ringkasan aktivitas dan informasi sistem Sita UT Anda hari ini. Ini masih kosong. Nah, gitu ya. Itulah dashboardnya. Nah, gitu. Jadi kalian di sini program tuh kayak gini. Ya, jadi pasti yang namanya kode program itu dia saling berketerkaitan satu sama lain. Tidak akan mungkin berdiri sendiri. Ya, jadi ada data JavaScript-nya, ada script JavaScript-nya, ada indeks HTML-nya gitu ya, ada dashboard-nya gitu kan. Nah, ini kan itu dashboard-nya ini. Ya. Nah, dashboard ini tadi di sini di dalamnya itu sudah ada ini ya, sudah ada tampilannya, dan kemudian dia juga menggunakan CSS Tailwind ya, sama. Kemudian dia juga sama mengadopsi style CSS-nya ya, CSS style-nya secara offline-nya. Kemudian berikutnya adalah dia punya menu ya, menu bar. Ini kan menu barnya nih. Ini kan menu bar ya. Ini itu menu bar. Nah, ini tuh menu bar. Nah, menu bar itu ini. Ini menu barnya. Ya. Nah, itu jadi di sini ini ada navigasinya ya. Navigasinya tadi ya. Ini kan berarti kan ada informasi bahan aja atau stoknya, ada trackingnya ya. Kemudian tadi disebutkan juga ada yang namanya drop down ya. Drop down itu tadi ada histori transaksi sama rekap bahan ajarnya. Ya, rekap bahan ajar, monitoring progress DO-nya, dan history ya, history transaksinya. Nah, begitu ya. Dan tadi di sini ada logout. Nah, yang tadi ya. Ini ada logout. Ini tracking gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah tadi ini dia tampilannya menggunakan tadi gelombang orange dan gelombang biru ya. Kayak gini ya, dia menggunakan. Nah, gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah ini. Jadi dia akan menampilkan greeting ya, greeting. Jadi di sini tuh greeting ini adalah greeting ID ini ya, ini adalah greeting ID. Ini juga sama, dia akan nyambung ke script.js. Misalnya di sini kita coba cari greeting ya. Nah, ini greeting. Fonts greeting, dokumen get element ID greetingnya ya. Dia akan mencari greetingnya ya. Kemudian terus berikut adalah if greeting fonts nama user, local storage, get item nama user, admin Sita. Nah ya, berarti dia akan menuliskan admin Sita ya, admin Sita, local storage nama usernya, kemudian const hour, new date, get hour. Dia akan mengget jam ya. Nah, time of day, hour, jika jam tersebut kurang dari jam 11,
maka dia akan muncul selamat pagi. Nih, tadi kan jam 10 lebih ya tadi ya. Nah, ini itu jam 11 nih. Nah, sekarang ini itu transisi nih, transisi dari selamat pagi ke selamat siang ya. Tadi kan di sini kita selamat pagi yang ini. Tuh. Ini kan selamat pagi ya. Selamat pagi cocok nih. Ini itu transisi dari pagi ke siang. Selamat pagi, nanti kita 11.01 kita login lagi ya. Kita lihat di sini apa perubahannya. Selamat pagi. Nah, jadi nanti jadi berubah jadi selamat siang ya. Di sini adalah hour, kalau jamnya kurang dari 15 berarti dia selamat siang. Tapi kalau dia jamnya itu kurang dari jam 7 malam berarti dia selamat sore. Ya, selamat sore. Kemudian kalau di atas itu berarti di atas jam 7 malam berarti dia akan menuliskan selamat malam ya. Begitu. Cek apakah pakai disk baru atau CS lama. Nah, ini untuk mengecek aja ya. Mengecek. Oke. Nah, sekarang udah jam 11 ya. Kita akan coba buktikan nanti jam 11 lebih 01 ya. Nah, kita coba login kembali ya. Logout. Nah, ini kan tadi sih selamat pagi ya. Logout, logout. Nah, sekarang udah 11.01 nih. Kita login kembali. Pakai Agus ya, login. Login berhasil. Nah, ini lihat. Ini berubah langsung jadi selamat siang. Tadi yang asalnya selamat pagi ya. Jelas kenapa? Karena di sini udah jelas. Di sini kan kode programnya jelas bahwa kalau kurang dari jam 11 maka akan disebut dengan pagi. Kalau kurang dari 15 akan disebut dengan siang. Kalau seperti itu ya. Kalau kurang dari 19 atau jam 7 maka dia disebut dengan selamat sore. Ya. Itu adalah contoh sintak greetings ya. Greetings. Nah, itu adalah cara ngebedah sesuatu seperti itu ya. Itu ngebedah soalnya. Nah, terus berikutnya adalah ini. Berikutnya tuh tadi apa di soalnya tuh ini ya. Tadi setelah greeting ya, ini muncul dashboard menu. Terus ada sini ada greeting ya. Nah, ini adalah dashboard menunya seperti ini. Tadi udah saya lihatkan. Terus sekarang ada dashboard menu, dashboard HTML-nya. Buat apa ini tadi? Untuk mencari, men-tracking si dari value ordernya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini nih. Pertama di sini adalah kita klik si tracking pengirimannya. Ya, klik tracking pengiriman. Nah, ini adalah tampilan tracking pengirimannya. Ya, untuk tampilnya sebenarnya tidak harus melulu mirip dengan si soal ya. Tracking pengiriman yang penting di sini adalah dia bisa melacak status ya. Bisa melacak status pengirimannya, udah sampai mana gitu ya tahapannya gitu. Nah, ini penting banget ini. Ya. Jadi di sini misalkan contohnya di sini misalkan saya masukkan kode dari play ordernya, misalnya di sini saya asal-asalan ya. Nah, ini saya asal-asalan. Lacak. Nah, ini data tidak ditemukan, nomor DO-nya ini tidak tersedia. Itu dari mana itu? Jadi pertama di sini ini kita masuk ke dashboard dulu. Dashboard. Nah, ini dashboard ini adalah sintaknya ya. Ini kan sintaknya nih. Ini kan dashboard HTML itu bukan dashboard apa tadi, tracking ya. Tracking. Nah, tracking ini adalah sintaknya. Itu adalah sintaknya, tracking itu. Nah, si tracking ini tadi dia ini ya bisa memunculkan tracking pengiriman ini. Nah, tracking pengiriman ini tadi sama dia menggunakan template Tailwind CSS ya. Tailwind CSS, kemudian dia juga menggunakan Tailwind Online ya, CDN. Kemudian dia juga menggunakan Google APIs. Kemudian dia juga menggunakan Cloudflare ya. Dan dia menggunakan CSS, style CSS. Ya, style CSS yang tadi ya. Nah, CSS itu kayak gini, CSS itu codingannya. CSS ya. Style CSS itu seperti ini codingannya. Nah, ini juga panjang, sama ini panjang ya. Sebenarnya kalau itu tidak usah menghafal, cukup memahami aja ya. Ini kan ada import URL, pun ada font family-nya ya. Ini ada animasi mengambang untuk card, dan ini ada plotting card, animation plot 6 second is in out infinite ya. Ada keyframe-nya gitu ya, transform-nya, ada translate gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini ada animasi navigasinya. Animasi navigasi, kemudian knuckling hover-nya after. Kemudian di sini ada timeline, ada group hover ya. Jadi pokoknya kalian nanti dibaca aja ya. Ini adalah sintaks CSS ya.
Oke, berikutnya adalah ini tadi. Waktu itu soal itu menyampaikan bahwa tadi ya, ini yang ini ya, tracking ya. Nah, tracking ini tuh gimana sih tampilannya tadi ya? Tracking ini di sini tadi dia memiliki menu navigasi di sini ya. Dia punya navigasi sama kayak tadi ya, navigasinya dia berarti kan punya dashboard HTML gitu ya. Dia memanggil stok HTML tracking gitu ya. Nah, terus berikutnya dia juga memiliki menu laporan di mana dalamnya ada monitoring progress DO HTML dan rekap bahan ajar HTML. Kemudian ada histori transaksi HTML-nya ya. Nah, itu. Tapi itu tidak wajib ya. Jadi ini tidak wajib monitoring progress rekap bahan ajar sama histori transaksi itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah yang atas tadi. Yang tracking dengan stok itu wajib ya. Itu wajib. Terus berikutnya adalah ini. Si tampilannya sama, ini dia menggunakan apa? Tampilannya dia menggunakan warna dasar orange dan biru ya. Sama. Terus nanti di sini di main content area ini, di tracking ini ya, dia apa? Akan menampilkan layar di layar ya. Dia menggunakan card ya. Card pencarian ya, form card pencarian. Nanti si form card pencarian ini sama kayak tadi dia menggunakan background white, rounded 2x1 ya. Kemudian di sini juga ada background orange ya, rounded full flex item center. Kemudian di sini ada tracking pengiriman dan cek statusnya. Ya, coba kita lihat di sini, kita lihat. Nah, di sini itu seperti ini tampilannya. Ya, jadi di sini ini ada apa? Di sini jelas ya, di sini ada apa? Tampilannya ya. Di sini ada tracking apa? Pengiriman. Di sini ada cek status pengiriman bahan ajar yang ini ya. Nah, ini adalah teksnya seperti itu ya. Nah, terus berikutnya adalah ini nggak kalah penting nih. Jadi yang pertama itu adalah nah, terus apa? Berikutnya itu adalah tadi ya, itulah tombol find button. Nah, ini find button ya, ini button itu yang ini nih. Ini adalah button ID ini adalah find buttonnya Silacak ya. Find button, find BTN, terus ada tracking result. Jadi ketika di sini diproses, dilacak gitu, diproses ya, maka dia akan memanggil yang namanya ID tracking result. Ya, terus di sini juga ada yang namanya input DO. Nah, inilah input DO itu ini. Nah, ini adalah input DO, ini adalah find button ya. Nah, gitu. Dan apa? Di situ juga ada tracking resultnya atau hasil akhirnya ya. Setelah dilakukan pelacakan. Nah, nanti di sini dia ada namanya data JavaScript sama script JavaScript-nya. Ya, begitu ya. Nah, data JavaScript itu untuk penyimpanan datanya, kemudian script JavaScript itu untuk tadi otaknya ya atau logiknya gitu ya. Oke, terus berikutnya di sini berarti kan kita masukkan nih pelacakan ya. Pelacakan. Tadi kan udah jelas tuh, udah jelas di sini kita akan mencari ya, mencari ID apa? Ya ini ID ini. Kita akan cari ID ini. ID ini tracking result. Dan find ID sama input DO ya. Kita akan lihat di sini. Lihat di sini. Nah, ini kan di sini ada scriptnya ya. Kita cari namanya input DO misalnya. Input DO. Nah, ini. Input DO yang ini ya. Ini input DO. Halaman tracking ini ya. Nah, si input DO ini sama find button tadi kan dia ada ID-nya tuh. Ini ID-nya input DO, ini ID-nya find button. Nah, si find button ini dokumen elemen ID find button dan apa? Input DO ini dia akan menghasilkan input DO ya, get elemen ID IDO-nya. Jadi di sini si ID-nya ini akan ditangkap ya di dua-duanya ya. Baik itu find button maupun si input DO. Terus berikutnya adalah ini. Jika find button dan input DO itu dua-duanya true ya, karena N itu kan ini kan N ya. Ini N. Nah, N itu berarti kan dua kondisinya harus tercapai atau true and true. Ya, kalau true and false, false and true itu berarti dia tidak akan tercapai kondisinya. Apalagi false and false ya. Kecuali apa?
Kalau or itu kan berarti kan true or false or true gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau and itu dua-duanya harus true supaya true lagi ya. Nanti input DO add event listener key press function key enter find button click. Artinya kalau si button ini di enter ya, maka dia akan menjalankan si filter ini ya, filter ke true kondisinya ya. Find button add event listener klik const do number input DO value trim. Nah, jadi ketika dilacak itu, klik lacak, maka si data yang ada di sini ya, data yang ada di dalam form itu akan dihimpun di dalam input DO. Ini yang ini ya, yang ini input DO, nanti si data scriptnya ke input DO, ID-nya, terus nanti si ID ini akan dilakukan trim. Atau tadi, kalau ada spasi berarti akan dihilangkan spasinya, itu trim ya. Trim. Nah, setelah di trim, baru nanti masuk ke dalam const do number atau variabel baru yang namanya do number. Nanti di sini ada result container. Result container di sini ada dokumen get element ID tracking result. Ya, jadi di sini tracking result yang tadi di HTML-nya ya. Terus berikutnya jika tidak ada result container, nah apa yang di return gitu ya. Berarti di sini result container inner HTML if. Nah, if jika tidak ada numbernya, maka nomor DO kosong. Jelas kalau di sini kosong, kita lacak, nah akan keluar nomor DO kosong. Nomor DO kosong ya. Terus berikutnya di sini kalau dia undefined, artinya si data tersebut dia tidak terdefinisi ya, maka akan keluar error. Terus berikutnya di sini ada data tracking data tracking di sini dia misalkan contohnya data tidak ditemukan ya. Di sini saya masukkan datanya, di sini saya masukkan angka bebas ya. Asal-asalan di sini lacak, nah data tidak ditemukan. Berarti dia tidak bisa menekan data resi yang saya inputkan gitu ya. Nah, terus berikutnya apa nih? Nah, terus berikutnya adalah ini ya. Jadi tadi itu kita bisa menentukan bahwa tadi itu untuk warna ya. Jadi kalau misalkan dia status dalam perjalanan ya, kita bisa menentukan warnanya apa. Kalau status dalam perjalanan tadi kan di situ dipilihnya adalah warna biru ya. Kalau status dikirim seperti apa, kemudian kalau status dikemas seperti apa, status selesai bagaimana, status prosesnya bagaimana ya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh script JavaScript-nya ya. Nah, makanya di sini nanti kita coba masukkan data yang validnya ya. Nah, ini adalah data yang validnya nih. Kita masukkan yang nah gitu ya. Nah, soal sini kita masukkan di bagian bawah sini ya. Bagian bawah di sini ini ada tambahan ajar sama data tracking. Nah, inilah data tracking ya. Nah, ini tracking. Misalnya kita nge-tracking di sini siapa ya? Misalkan samain lah ya. Di sini ada Agus ya. Sini ada Agus. Agus sini kita kopikan si nomor DO-nya ya ke sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ya. Berarti kan 202 300 5678 ya. Kita lacak. Nah, berhasil. Jadi ketika dilacak itu akan muncul tampilan. Ya, muncul tampilan ini yang ini. Nah, ini waktunya ini nih. Waktunya itu ya. Berarti dia itu jam 10:12 pagi ya. Dia penerimaan di loket Tangerang Selatan. Kemudian jam 2 siang dia tiba di hub Tangerang Selatan. Kemudian jam 3:30 sore gitu ya, atau 4:30 sore keterangan diteruskan ke kantor Kota Bandung misalnya. Terus berikutnya di sini jam 12:15 tanggal 26-nya di sini tiba di hub Kota Bandung. Kemudian tanggal 26 Agustus jam 3 sorenya ini proses antar ke Cimahi. Nanti 26 Agustus selesai antar penerima Agus Pranoto gitu ya. Nah, itulah codingannya. Ini codingan di data JavaScript-nya. Di sini kalau di sini bagaimana? Ini yang tadi saya bilang bahwa sintak itu bisa seperti ini dan bisa dipetakan ke ini ya, dipetakan ke tracking ya, tracking bahan ajarnya gitu, udah sampai mana gitu ya. Nah, gitu mungkin ya, itu adalah contoh teknik data JavaScript ya.
kita pakai data JavaScript-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah, berarti kamu sudah berhasil mengimplementasikan si data JavaScript ini ya. Nah, terus soal berikutnya apa nih? Berikutnya itu adalah ini ya. Setelah bisa men-tracking ya, men-tracking kan. Nah, berikutnya adalah ini. Informasi stok bahan ajar atau stok HTML-nya. Nah, stok HTML ini tadi kan terdapat fitur menambahkan 2 baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Berarti dia bisa menambahkan data. Nah, misalkan di sini kita lihat ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Dia berarti menginput membuat ini ya, inputan ya, inputan untuk menambah stok baru. Nanti akan muncul seperti ini tampilan dari si stok bahan ajar ini. Nah, sekarang seperti apa di sini sintaknya? Nah, ini kan di sini kan tadi ada sintaknya disebut dengan stok ya, stok ya. Nah, si stoknya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Pertama, sini kita klik informasi bahan ajar. Nah, kayak gitu tampilannya. Ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan stok baru ya. Stok baru, menambah stok baru di sini ada kode bahan ajar, ada lokasi rak gudangnya, ada nama bahan ajarnya, ada cover bukunya, ada jumlah stok, dan simpan data. Ya, dia bisa nambah. Berarti nambah stok baru. Kemudian berarti kan di situ ada ID itu. Di situ ada ID yang bisa diproses di script JavaScript-nya ya. Kemudian ada data stok bahan ajar, berarti sama bahan ajar juga nanti akan terbaca juga ya di sini dari mana kodenya, kemudian nama bahan ajarnya, stoknya, lokasinya ya. Nah, nanti di sini untuk kode programnya bagaimana nih kode programnya? Nah, jadi di sini tuh kita lihat ke stok ya. Ini kan stok nih ya. Nah, stok ini seperti ini. Jadi sama sebenarnya kayak yang tadi ya. Dia tampilan utamanya dia temanya menggunakan Tailwind. Kemudian dia juga punya menu bar ya. Menu bar sama persis dengan yang lain. Kemudian setelah menu bar lanjut ke sini. Dia menggunakan ini ya. Dia menggunakan template berwarna orange dan biru ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada main content area. Di sini ada cart, form tambah stok. Nah, ya di sini berarti ada kartu tambah stok. Artinya apa? Dia untuk menambah form stoknya ya, form tambah stoknya. Nah, di situ ada label code, di sini ada kode ya. Ada ID kodenya. Terus berikutnya di sini tadi ada kode, kemudian di sini ada nama ya, input namanya, input tipe teks, ini juga input tipe teks juga sama kode ya. Dan berikutnya ada stok, di sini ada input tipe number ya. Berarti di sini nanti kalau kita input di sini nggak akan mungkin input kata-kata ya. Di sini ada input lokasi. Nah, kalau lokasi itu berarti kan dia harus menyesuaikan dengan data yang ada pada database ya. Terus berikutnya ada input cover file. Ini cover file tuh dia input tipenya file ya. Terus nanti di sini dia itu nge-require file ya. Nge-require filenya wajib. Kemudian di sini dia juga punya hover juga. Nah gitu ya. Berarti nanti di sini dia akan ditangani oleh ini. Ditangani oleh form tambah. Nah ini. Form tambah ya. Nanti kita tinggal lihat di sini nanti form ID ini akan diarahkan ke script JS yang mana gitu ya. Berarti kan sini ada form tambah ya. Form tambah. Nah ini form tambahnya. Ya. Jadi ini form tambah. Jadi gimana nih? Bagaimana nih logiknya gitu ya. Coba perbesar dulu ya. Nah, ini logiknya nih. Jadi gini logiknya. Pertama di sini ada const form tambah, kemudian elemen ID form tambah. Berarti dia akan nanti mengambil nilai form tambah ya. ID form tambahnya akan diambil. Kemudian jika form tambah itu true nilainya ya, atau ada yang klik, berarti di sini nanti ada form tambah and equal listener submit. Submit nanti gen elemen ID by kode nama stok lokasi cover. Nanti di bawah sini akan ada ini ya. Nah, di sini akan ada data ya.
Nah, terus berikutnya adalah if paper input. Jadi papernya bisa kalau di input berarti split, pop split, slash artinya dia akan otomatis menambahkan slash ya pada setiap halaman ya. Nah, terus berikutnya nanti ada tambahan ajar di sini berarti namanya di sini ada kode barang, nama barangnya gitu ya. Ini ada stoknya, stok biasa, kemudian kode lokasi dan covernya. Nah, ini. Nah, terus berikutnya nanti kalau berhasil diinputkan, maka di sini akan muncul tampilan berhasil ya. Stok bahan ajar baru telah ditambahkan icon sukses. Timernya 2000 artinya apa? Ketika dia sudah melewati 2000 detik gitu ya, maka dia akan mati dengan sendirinya. Show confirm button false, backdrop-nya ini ya. Di target reset. Nah, itu sudah seperti itu ya. Jadi itu adalah logic dari si input datanya ya. Jadi di sini kalau misalkan saya masukkan ini contoh, tadi contoh ada nggak sih di sini? Bentar ya. Ya kita coba tambahkan ya sini ya. Misalnya sih, ini kita tambahkan misalkan contoh ya. Contoh nama bahan ajarnya misalkan apa nih? Misalkan buku contoh ya. Buku contoh di sini ada misal nama lokasinya misalnya nih yang kita pakai yang ini ya. OTMP01. Ini jumlah stoknya misalkan kita masukkan berapa nih? Misalkan 100 ya. Di sini kita masukkan berarti buku contoh misalkan apa ya, misalkan buku inilah manajemen keuangan misalkan ya. Kita simpan datanya, simpan. Nah, ini berhasil ya, berhasil muncul tampilan di layar ya selama tadi 2 detik ya. Berhasil karena itu kan 2000 S ya. Nah, terus berikutnya nanti apakah datanya udah masuk? Nah, tadi sudah masuk ke sini. Ini yang ini contoh 23 buku contoh stoknya 100. Ya udah, itu berhasil ya. Berarti tandanya tadi kita sudah menjalankan ini. Konstanta form tambahnya ini udah berhasil ya. Itu konstantanya. Ya udah, berarti di sini berarti tanda kamu udah berhasil tuh tadi berarti stoknya udah berhasil dibuat gitu ya. Kemudian tadi tracking pengirimannya udah berhasil juga. Nah, berarti semua tugasnya itu udah kalian kerjakan, udah tuntas tuh. Beserta dengan kode programnya juga. Ini udah juga ya, sama ya. Nah, ini. Nah, terus berikutnya apa nih? Nah, di sini kan saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai ini ya. Ini adalah otak. Kan Script.js itu adalah otaknya ya. Itu otaknya. Di sini kan ada login ya. Kamu udah paham login ya. Akan diarahkan ke dashboard. Terus berikutnya adalah lupa password. Lupa password ini tadi itu sebenarnya itu tuh tidak wajib kan ya. Lupa password tidak wajib. Dia tuh tampilan di awal ini ya. Lupa password dengan apa nih? Dengan register link ya. Nah, kalau lupa password itu berarti kan di sini akan muncul silakan hubungi admin UT untuk reset password. Itu lupa password ya. Coba kita klik. Lupa password. Nah, nanti muncul kayak gini. Lupa password, silakan hubungi admin UT untuk reset password. Begitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Terus berikutnya adalah terus berikutnya adalah ini ya. Kita lagi di sini kan ada forget link, ada register link ya. Di sini register link itu tadi kan kalau password seperti tadi kan berarti lupa password itu kan kayak gini ya. Dia akan hubungi admin UT untuk reset password. Ya kan kayak gini ya. Nah, ini kan password. Kalau misalkan belum punya akun tuh gimana gitu ya. Nanti saya akan masuk kayak gini. Buat akun baru di sini kunjungan laman MyUT untuk membuat akun baru. Ya, nanti kita klik di sini belum punya akun. Nah, sama kayak gini. Buat akun baru, kunjungi laman MyUT untuk membuat akun baru. Nah, begitu ya. Nah, itu tadi untuk yang register link dan forget link ya. Ini ada dashboard. Tadi kan ini untuk greeting ya. Saya kan tadi bisa dijelaskan soal greeting. Terus juga saya di sini, nah di sini saya akan jelaskan mengenai logout button ya. Ini logout itu kan kayak gini. Ini kan login ya.
Login tuh login, klik login, berhasil. Nah, kalau logout tuh kayak gini. Berarti logout itu akan nge-destroy ya, nge-destroy session. Jadi setiap login itu akan aktif yang namanya session user ya. Session user itu untuk apa? Tadi untuk mengaktifkan sesi user atau mengaktifkan sesi seseorang bisa masuk ke dalam sistem tertentu ya. Atau bisa memasukkan seseorang ke dalam satu sistem dalam kurun jangka waktu tertentu ya. Dan seperti itu ya. Terus berikutnya di sini kalau logout, di sini kan klik logout, yakin ingin logout, Anda akan keluar dari sistem. Nah, di sini nanti di situ akan keluar ini ya. Nah ini, yakin ingin logout, Anda akan keluar dari sistem. Itu berupa warning dulu, warning tadi di sini confirm buttonnya warna orange katanya. Nah, ini kan warna orange ya. Tuh warna orange. Ini merah ya, batal itu merah. Nah, batal warna merah ya. Nah, nanti kalau misalkan berhasil dikeluarkan gitu ya. Berarti nanti di sini nanti akan keluar title logout berhasil, Anda telah keluar dari sistem. Oke, terus berikutnya setelah logout berhasil ya. Nah, sini kita klik logout. Nah, logout berhasil tuh. Gimana tuh caranya tuh logout berhasil? Berarti di sini kan tadi logout berhasil tuh kita akan coba lihat logout berhasil atau berhasil itu. Nah, berarti di sini kan kalau logout berhasil itu nanti dia akan dia akan keluar dari sistem ya, dan akan diarahkan ke sini, ke index HTML atau di redirect ke Windows Location Harp index HTML ya. Berarti dia akan kembali ke halaman index di OK. Nah, dia ini balik ke halaman index ya. Balik ke halaman index. Nah, terus berikutnya nanti di sini ini ada cons drop down. Nah, ini yang tadi ya. Ini drop down button sama drop down menu. Kemudian ini halaman tadi ini halaman tracking ya. Itu kan halaman tracking udah jelas ya tadi ya. Ada nomor DO kosong gitu ya. Ada nomor ada DO tidak ditemukan gitu. Terus berikutnya tadi itu di sini ini yang tadi yang kerjaan HTML ya. Kemudian ini yang form tambah data tadi ya. Ini form tambah data yang tadi di bahan ajar. Form tambah data kalau sukses berarti stok bahan ajar baru telah ditambahkan. Sukses. Nah, udah. Ini codingannya udah habis ya. Ini script JavaScript seperti itu. Nah, saya tuh di sini sedikit menambahkan ya. Saya di sini sedikit menambahkan tampilan ya. Jadi di sini tuh saya sedikit memodifikasi yang ini ya. Tapi cuma halaman ininya aja, cuma halaman UI-nya saja ya. UI-nya saja tanpa halaman back-end dari si JavaScript-nya ya. Saya di sini mengklik monitoring progress DO bahan ajar. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh UI-nya ya dari saya. Ini monitoring progress DO ini untuk memantau tahapan pengemasan hingga pengiriman delivery order secara real time. Nah, ini berarti kan ini pengemasan buku sampai ke dari pengiriman delivery order bukunya ya. Misalkan punya dikemas dulu, nanti setelah itu sampai ke tahapan verifikasi atau bahkan sampai pengiriman bukunya ya. Misalkan di sini ada UPJJ UT Bandung dan UPJJ UT Makassar. Nah, ini yang satu itu prosesnya yang Bandung itu baru tahap pengemasan 65%. Kemudian yang UPJJ UT Makassar dia verifikasinya baru sampai 30% gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita totalkan saya total dari pre-ordernya aktifnya ada 42 delivery, di sini dalam prosesnya itu ada 18 ya. Dan selesai hari ini berarti ada 24 gitu. Ya, 24 kali dalam mendelivery order si bahan ajarnya gitu. Nah, gitu mungkin ya. Itu kemudian berikutnya adalah ini rekap bahan ajar. Ini rekap bahan ajar. Rekap bahan ajar itu seperti ini. Jadi kita bisa merekap bahan ajar itu seluruhnya ada berapa sih gitu ya. Misalkan di sini buku materi pokok itu buku materi pokok atau BMP itu ada 12.450 gitu ya. Ada panduan praktikumnya itu sebanyak 3.100, kemudian multimedianya 850 dan lain-lainnya 420 gitu ya. Nah, ini adalah contoh rekap bahan ajar ya dari keseluruhan UT di berbagai pusat
daerah ya. Ini ada gedung pusat Tangerang, ada gedung regional Barat ya. Terus berikutnya adalah, ini klik cetak laporan ya. Nah inilah cetak laporan seperti ini. Jadi bisa mencetak laporan langsung ya. Tadi kan diminta laporan ya. Jadi bisa mencetak laporan rekapitulasi per lokasi gudangnya. Nah itu ya. Nah di sini ini aktif Agus Pranoto sebagai akun ya. Nah itu tadi dengan laporan ya. Monitoring progres DO aja dan rekap aja. Terus di sini ada history transaksi nih. Artinya di sini apa? Di situ muncul histori transaksi, log aktivitas masuk dan keluar barang secara mendetail. Jadi ketika barang tersebut dikirimkan gitu ya ke dosen tutor atau ke mahasiswa, nanti di sini akan keluar riwayatnya. Kayak kamu nih di Shopee, kamu kan pernah tuh membeli barang ya, sering ya. Nah pas beli barang itu kan tentunya ada riwayatnya kan. Saya pengen melihat riwayat saya dalam berbelanja gitu ya. Karena saya ingin beli lagi barang yang sama misalkan. Nah kamu buka riwayatnya, misalkan riwayat tanggal berapa gitu ya, beli barang. Nah ini juga sama. Ini kamu berarti si admin UT ini bisa melihat histori ya, atau rekam jejak riwayat dalam proses pengiriman bahan aja. Nah jadi nanti atas nama misalkan NIM ini udah sejauh mana ya, nanti di sini tinggal search NIM mahasiswanya di oke, nanti akan keluar mana aja bahan ajar yang sudah dikirimkan ke masa tersebut gitu ya, sehingga mudah dalam pelacakannya gitu ya. Jadi ini tujuannya untuk melacak histori ya, lacak histori ya. Seperti itu mungkin penjelasannya ya dari saya terkait mengenai paparan kode program, tata cara dalam mengerjakannya, arti-arti kode programnya gitu ya. Dan memang menurut saya ini luar biasa ya kode programnya, kompleks ya. Kompleks. Ini adalah salah satu contoh milik teman kalian yang memiliki nilai perfect ya. Baik, begitu mungkin Mas Alpana, Mas Jihad ya, kemudian Baningsih, pemaparan dari saya kira-kira ada pertanyaan nggak, atau ada yang mau dikonfirmasi atau bagaimana? Silahkan. Izin Pak, saya ingin Silahkan, bertanya Mas. Ya. Ya. Pembahasan sekarang itu, ini mohon maaf sebenarnya Bapak karena saya sedang bekerja, jadi saya tidak terlalu fokus mendengarkan dari tadi. Apakah ini rekamannya ada dilampirkan kembali Bapak? Kalau memang ada itu bisa diakses dari mana ya? Oh iya. Baik, ini jadi gini, saya akan lihatkan, saya share dulu ya. Oke, jadi begini Mas Alpana, jadi setiap setiap saya melakukan to web ya, setiap saya melakukan to web akan selalu saya rekam ya, akan selalu saya. Ini bahkan coba lihat aja di situ, itu kan ada tombol merah ya, itu tuh sedang direkam, tombol merah itu ya, sedang direkam. Ya. Sedang direkam. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di sini nih, bisa melihat di sini aktivitas belajar. Kenapa di sini kan ada ini kan, ada to web, di sini ada to web kan. Ya, Pak. Nah di bawah sini akan ada link YouTube rekaman ini. Oke. Link YouTube. Jadi nanti bisa di coba lagi ya kode program yang tadi saya share, atau bisa diperhatikan kembali semua penjelasan saya. Nah, kenapa direkam gitu ya? Karena itu wajib ya, wajib. Jadi wajib karena tidak setiap mahasiswa UT gitu ya ada waktu untuk mengikuti itu web gitu ya. Karena kan satu sisi kan mahasiswa UT itu kan sibuk ya, sibuk. Ada yang ini kan kayak Mas Alpana sambil bekerja gitu ya, sibuk sambil bekerja. Nah, membutuhkan dokumen rekaman video gitu ya, makanya tadi dokumen rekaman videonya pasti akan saya bagikan ya, akan saya share nanti di sini nih, di bawah sini di aktivitas belajar. Nah, begitu. Ya, Pak. Mas. Sama ini Pak, satu lagi, kalau itu kan dilampirkan video, kalau saya boleh meminta itu
apa boleh yang punya Bapak Subhan tadi juga dilampirkan Pak untuk perbandingan kami belajar juga dengan apa yang sudah Oh iya. dibuat Pak? Oke, kalau begini mungkin, kalau untuk video mungkin ya. Kalau untuk video mungkin kalian bisa melihat video yang saya ini mungkin aja cukup mungkin ya. Karena mungkin sama kayak gitu, sama saja ya. Jadi saya kan ini menjelaskannya sama kayak gitu mungkin ya. Hanya mungkin yang saya ini lebih detail dalam menjelaskannya ya. Karena saya menjelaskan alurnya ya, itu kan dari mulai otak JavaScript-nya, ke HTML-nya, ke CSS-nya saya tadi jelaskan 3 bagian itu ya. Nah, itu mungkin kalian bisa ngikuti cukuplah berapa bagiannya gitulah. Tidak harus seperti saya mirip banget, nggak usah, tapi yang penting kalian paham aja lah, paham secara keseluruhannya. Itu mungkin Mas Terima ya. kasih Bapak. Cukup jelas kan dari yang saya ya? Cukup jelas Pak. Iya. Begitu mungkin. Oke, silahkan. Barangkali Mas Rahman mau nanya lagi, atau Mbak Ningsih, atau Mas Jihad mau nanya lagi, mangga, dipersilahkan. Ya, kalau kalau memang terlihat terlihat kompleks ya. Terlihat kompleks kode program itu, panjang-panjang kode programnya ya, harus jeli, harus bersabar ya, melihat kode program yang panjang-panjang. Ya, tapi secara bertahap nanti kalian bisa dengan sendirinya kok, Man ya. Dan kalau misalkan nanti kalian kesulitan dalam membuat kode program, nanti bisa chat ke saya ya. Saya selalu jawab. Kalau itu bisa mengontak Bapak bisa melalui apakah dari website Tuton atau bisa secara yang lain Pak? Boleh, secara email, ada email ya. Oke. Sebentar. Kita kan belajar masih lama nih ya. Nah, di situ tuh betul. Iya betul, ada sebulan lebih ya. Nah, ini tuh di aktivitas belajar 1 sebetulnya udah saya masukkan email saya ya. Nah, itu ada waktu perkenalan video Tuton ya. Nah, tapi saya juga akan masukkan lagi ulang ya email saya ya. Nah, ini email saya aktif dan bisa kalian gunakan ya untuk berdiskusi lebih jauh. Nah, pakai email kan lebih enak. Kenapa? Karena bisa mengirimkan gambar, sintak ya. Boleh ya. Pak, sintak saya error gitu ya. Nanti kalian kirimkan sintaknya, kalian kirimkan errornya sebelah mananya. Pak, minta tolong ini bagaimana gitu. Dan kenapa error gitu ya, alasannya apa. Boleh, nanti saya jawab. Nah, jadi saya bantu ya. Saya akan selalu membantu rekan-rekan mahasiswa, terutama agar mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang sempurna ya dari tugasnya. Begitu. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan dari saya mungkin cukup itu aja. Oke. Silakan. Oh, emailnya udah saya kirim ya, Mas ya. Di itu Mas Alpana ya. Udah saya kirim di chat. Udah kopi ya. Oke. Silakan mungkin Mbak Ningsih, Mas Jihad, barangkali ada pertanyaan. Kebetulan ini juga Mbak Ningsih juga sama ya. Dengan saya sering diskusi lewat email ya, Mbak Ningsih ya. Iya, Pak. Dan ada beberapa error, saya juga bantu ya. Gimana Mbak Ningsih? Ada perubahan? Ini saja Pak, kan kemarin tugas 1 saya waktu logout langsung keluar, tapi tidak ada tuh kayak pop-up-nya, tidak apa-apa itu Pak, atau bisa diubah? Oh, masih bisa. Boleh, silakan masih bisa. Jadi gini, untuk perbaikan itu kan diperbolehkan berapa kali pun boleh ya. Tujuannya untuk apa? Jadi gini, misalkan teman-teman rekan mahasiswa mengumpulkannya 5 kali, 6 kali gitu ya, tugas itu ya, untuk revisi. Boleh. Kenapa? Itu tujuannya agar teman-teman rekan mahasiswa dapat mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Ya, mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, jadi tidak hanya sekali mengumpulkan tugas itu, bisa berkali-kali. Misalkan masih ada yang rasa kurang nih, kirim lagi. Masih ada yang kurang, kirim lagi. Atau gini, kirim ke email ke saya, Pak, saya merevisi nih Pak, tugas saya ada yang kurang ini, saya perbaiki ini, boleh, saya tambah nilainya. Itu ya, jadi dosen Tuton UT akan selalu menambah nilai kepada kalian kalau kalian sering merevisi dari tugasnya. Gitu mungkin ya. Ya Ningsih ya, itu mungkin ya Mbak Ningsih ya. Iya Pak.
Oke, mangga boleh, silakan. Mau kirim ke email juga boleh. Nanti saya tambah nilainya. Ya, Pak. Oke. Itu tampilan covernya Pak, nggak muncul juga kalau di menginput masuk. Cover yang mana? Iya, di informasi bahan aja Pak. Kan ada tuh forum untuk menambah modul. Oh Tapi iya, covernya tidak muncul Pak. cover tidak muncul ya? Oh, Iya, gambarnya ya? iya, Gambarnya ya? gambarnya. Iya Pak. Gambarnya nggak muncul. Coba diperhatikan lagi ini nih. Bentar, bentar. Sebentar ya. Sebentar Mbak Nancy. Nah ini mungkin. Jadi sebentar ya. Begini. Direkap bahan ajar. Rekap bahan ajar sebentar ya. Ini apa nih, stok? Di stok. Cover buku. Cover buku. Cover. Data JavaScript. Bentar ya. Nah, begini nih, Mbak. Saya coba ini ya. Saya coba share sebentar. Jadi begini. Sebenarnya kan yang namanya, bentar, saya share screen dulu. Bisa terdengar suara saya, Mbak Ningsih? Iya, bisa Pak. Dengar ya. Jadi gini nih. Jadi kan begini, di sini kan di sini ada stok ya. Ini ada stok kan. Di sini tuh ada stok, tuh mana stok nah ini. Ini kan bahan ajar ya, stok. Nah, di sini tuh kan ada yang namanya cover ya. Ini kan cover ya. Nah, ini covernya emang sengaja saya kosongkan. Saya kosongkan ya. Tapi kalau misalkan diklik, nah muncul nggak di layar? Nah, covernya muncul kan? Ini yang ilmu komunikasi. Kalau saya klik manajemen keuangan itu tidak ditemukan, emang nggak ada. Nah, kita lihat di sini di kode program, kita lihat kode programnya di data JavaScript-nya ya. Oh iya, di sini tidak ditemukan. Stok edisi, oke. Di sini kita coba kopikan ya edisinya. Nah, ini di sini kita tuliskan stoknya berapa nih? Misalkan 128. Misalkan di sini image ininya apa? Manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan ininya apa, manajemen strip keuangan.jpg. Nah ininya di sini Mbak, mungkin
apa namanya nanti tuh ya nanti tuh di sini nih. Nah, ini tuh harus tepat posisi lokasi covernya. Ini kan di sini kan tadi disampaikan ya bahwa di sini ada data pengguna kan variabelnya ya. Di data ini di data JavaScript ya. Dan di sini juga ada apa? Di sini juga ada yang namanya ini data bahan ajar ini. Data bahan ajar dan di bawah ada data tracking. Beda ya, itu beda ya. Jadi beda antara data tracking, data bahan ajar dengan data ini data penggunanya ya, itu berbeda. Nah, apa? Seperti itu ya. Jadi nanti ketika dipanggil itu si gambar ini ke sini ke image ya, slash nanti di sini nama gambarnya apa dan ekstensinya nih. Kadang suka salah posisinya, memanggil posisi gambarnya ada di mana gitu ya. Ini harus lengkap nama foldernya slash nama fotonya apa, nama file fotonya apa gitu ya. Plus di sini nih, di sini kan ada ekstensinya, ada ekstensi JPG gitu ya. Ada ekstensi PNG atau JPEG gitu. Nah, itu harus benar. Gitu ya. Itu mungkin ya, Mbak ya. Ningsih ya. Itu ya Ningsih ya. Oke, ini manajemen keuangan JPG. Dan saya coba lihat dulu di sini. Manajemen keuangan, ini kepemimpinan. Ini mikrobiologi. Nah, yang ini belum ada. Ini stoknya dan covernya belum ada. Ini apa? Perkembangan PAUD perkembangan. Oh ya, PAUD perkembangan ya. Nah, jadi di sini kita ubah jadi PAUD perkembangan ya. PAUD. Nah, di sininya perkembangan. Nah, JPEG ininya ya. Itu mungkin kayak gitu. Jadi nanti kita refresh. Kita simpan, kita refresh ininya ya. Kita refresh. Nah, ini kan muncul tuh. Nah, ini kan manajemen keuangan muncul ya. Itu mungkin ya, Mbak Ningsih ya. Oke, Pak. Covernya udah muncul semua ya. Ini mikrobiologi udah muncul. Ya lebih gede gambarnya ya. Ini PAUD-nya udah keluar. Nah, tadi ya. Tadi kan PAUD belum ada ya. Nah, gitu mungkin kurang lebih ya cara menampilkan cover. Itu aja sih sebenarnya. Apa? Nggak ada yang aneh ya dari si kode programnya. Itu tinggal kalian tonton aja rekamannya dari saya ya. Itu mungkin Ningsih ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Sudah tidak ada, Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Sama-sama. Eh, Mas Jihad, gimana, ada pertanyaan nggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin cukup jelas, Pak. Nanti Iya. mungkin kalau ada yang kurang jelas mungkin saya tanya lewat email aja. Boleh. Sebenarnya lewat chat juga boleh ya. Jadi ada dua cara, nanti lewat chat dan lewat email ya. Iya. Nanti kalau ditemukan apa celana ada apa butuh bantuan itu nanti saya chat Bapak gitu. Oke. Boleh. Mungkin saat Oke, ini mungkin udah jelas itu. jelas ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu rekan-rekan mahasiswa UT, jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin ya saya cukupkan untuk perkuliahan tutorial webinarnya. Selamat mengerjakan ya. Selamat apa namanya bertugas untuk Mas Alpana atau Mas Jihad dan Mbak Ningsih ya ketika bekerja. Sukses selalu, lancar juga dalam mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik ya dari tugasnya. Sukses untuk kuliahnya dan sukses untuk pekerjaannya. Saya tutup mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lip. Oke. Ya, silakan Mas Jihad. Terima kasih. Ya, silakan boleh Lip, Pak Ningsih dan Mas Alpana. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Alpana. Barangkali ada kesibukan lain. Sudah selesai perkuliahannya. Oke, saya mohon izin Lip ya Mas Alpana ya. Mari, Assalamualaikum.